Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nusantara. Kembali berjumpa dengan SPN Channel, Saluran Kreatif dan Ruang Sains. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan dan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi merupakan sistem organ yang sangat penting di dalam tubuh makhluk hidup. Karena dengan sistem organ ini, setiap makhluk hidup dapat mempertahankan jenisnya, termasuk manusia. Sistem organ reproduksi pada manusia kita bedakan menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Marilah untuk lebih jelasnya kita akan bahas tentang sistem reproduksi pada manusia pada tayangan berikut ini. Ada 3 hal yang akan kita bicarakan dalam materi ini. Yang pertama adalah tujuan, kemudian struktur organ reproduksi pria, dan yang terakhir tentang struktur organ reproduksi wanita. Pemirsa sekalian, kita lihat tujuan dari penayangan video kali ini. Para pemirsa sekalian, bahwa tujuan dari tayangan sistem reproduksi ini, bahwa setelah pemirsa mengikuti penayangan materi ini, pemirsa dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ reproduksi pada pria, dan yang kedua menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ reproduksi pada wanita. Baik, kita langsung kepada materi yang pertama. Struktur organ reproduksi pada pria. Para pemirsa sekalian, struktur organ reproduksi pria terdiri dari organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Organ kelamin luar terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan organ kelamin dalam terdiri dari testis, saluran sperma, uretra, kelenjar reproduksi tambahan. Coba perhatikan gambar organ reproduksi pria pada layar berikut ini. Organ reproduksi luar tadi disebutkan adalah ini, penis. Kemudian organ reproduksi luar yang kedua adalah skrotum. Penis merupakan organ reproduksi luar yang fungsinya sebagai organ untuk menyalurkan spermatozoid ke dalam organ reproduksi wanita. Pada organ ini terdapat jaringan pembuluh darah, yaitu jaringan pembuluh darah di sekitar saluran uretra. Ini dinamakan corpus spongiosum, dan struktur jaringan pembuluh darah yang ada di atasnya ini adalah corpus cavernosa. Struktur jaringan inilah yang menyebabkan penis bisa mengalami ereksi. Kemudian organ reproduksi luar yang kedua adalah skrotum. Skrotum ini
bentuknya adalah kantong yang punya fungsi untuk meletakkan testis di luar rongga tubuh. Jadi testis diletakkan di luar rongga tubuh. Kita tahu bahwa rongga tubuh manusia itu ada rongga dada dan rongga perut. Dengan adanya skrotum sebagai kantong testis ini, maka testis terletak di luar rongga perut dan di luar rongga dada. Apa tujuannya? Supaya testis memiliki temperatur di bawah suhu tubuh. Merupakan suhu yang dibutuhkan untuk proses produksi spermatozoid secara normal. Karena kalau suhu pembentukan spermatozoid itu melebihi suhu tubuh atau sama dengan suhu tubuh, maka sperma yang dihasilkan kualitasnya tidak baik. Kemudian organ kelamin dalam pada sistem reproduksi pria itu terdiri dari testis, ya, testis ini, yaitu organ reproduksi yang fungsinya untuk menghasilkan spermatozoid. Di samping berfungsi untuk menghasilkan spermatozoid, testis ini juga berfungsi menghasilkan hormon testosteron. Kita tahu bahwa pada perkembangan seorang pria dari masa anak-anak sampai menjadi dewasa itu melewati fase pubertas. Pada fase pubertas itulah aktivitas testis meningkat. Produksi hormon testosteron meningkat dan mulai menghasilkan spermatozoid. Hormon testosteron yang dihasilkan itu juga mempunyai peranan untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria. Tentu ciri-ciri kelamin sekunder pada pria mungkin pernah kamu terima di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Di antaranya adalah tumbuhnya zakun, kemudian perubahan suara menjadi lebih berat, kemudian tumbuhnya rambut di bagian tubuh-tubuh tertentu seperti di bagian ketiak, di bagian atau bagian kumis, jambang, kemudian tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Para pemirsa yang saya hormati, kemudian organ kelamin dalam pada pria yang berikutnya adalah saluran spermatozoid. Saluran spermatozoid itu terdiri dari epididymis, kemudian vas deferens, kemudian uretra ya, yang warnanya oranye. Epididymis merupakan saluran yang halus berkelok-kelok di sekitar testis yang punya fungsi untuk pematangan spermatozoid. Jadi spermatozoid yang dihasilkan oleh testis itu belum matang atau belum dewasa, maka pendewasaannya adalah di bagian epididymis. Setelah mengalami pematangan di epididymis, maka spermatozoid nanti akan mengalir melewati vas deferens, kemudian ditampung di dalam vesikula seminalis. Dalam vesikula seminalis inilah kemudian secara berkala atau pada waktu-waktu tertentu
spermatozoid itu kemudian dialirkan melalui uretra dan keluar dari tubuh. Kemudian bagian organ kelamin dalam yang berikutnya adalah kelenjar-kelenjar tambahan. Kelenjar tambahan pada organ reproduksi pria itu ada 3, yaitu vesicula seminalis, jadi punya fungsi tambahan. Kemudian kelenjar Cooper, kelenjar prostat, itu adalah kelenjar tambahan. Kenapa dinamakan kelenjar tambahan? Karena ada kelenjar utama. Testis ini juga merupakan kelenjar. Tadi di samping menghasilkan spermatozoid, juga menghasilkan hormon testosteron. Vesicula seminalis ini wujudnya berupa kantong kusut kurang lebih 5 cm yang letaknya di bagian belakang dari kandung kemih. Kelenjar ini menghasilkan zat yang bersifat basa, mengandung fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kamu perhatikan dengan teliti posisi vesicula seminalis. Ini kantung urin atau kandung kemih. Kemudian ini ureter, diingat kembali pelajaran kelas sebelumnya. Ureter, kemudian ke atasnya adalah ginjal. Kemudian kelenjar yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini punya fungsi untuk menghasilkan cairan yang sedikit asam. Ini sudah mendekati netral. pH-nya 6,5. Mengandung beberapa zat yang sangat penting, diantaranya adalah asam sitrat, kemudian enzim pepsinogen, lisosim, kemudian amilase, kemudian seminal plasmin yang punya fungsi sebagai antibiotik. Pada laki-laki saat memasuki usia sekitar 50 tahun, kelenjar prostat dapat mengalami pembesaran. Ini merupakan kelainan karena tidak semua orang mengalami hal tersebut. Dari ukuran yang hanya sebesar kemiri bisa berkembang menjadi seukuran buah jeruk. Kelainan ini dikenal dengan benign prostatic hyperplasia. Ini berbeda dengan kanker ya. Kalau kanker prostat itu yang mengalami pembesaran adalah di bagian luar, tapi kalau benign prostatic hyperplasia ini yang mengalami pembesaran di bagian dalam dari prostat itu. Apa akibatnya? Pembesaran ini akan menyebabkan tertekannya uretra, maaf ya. Jadi ini kelenjar prostat ini berada mengelilingi uretra, yaitu saluran urin yang menuju keluar tubuh. Nah, uretra ini ketika tertekan itu akan menyempit yang menyebabkan gangguan aliran urin keluar tubuh atau tidak bisa membuang air. Kemudian kelenjar yang ketiga adalah kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini punya peranan menghasilkan lendir dan cairan yang sifatnya basah. Fungsinya untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang pH-nya asam yang tersisa di sepanjang uretra. Kalau sisa asam urin ini tidak dinetralkan, ini bisa membunuh sperma sehingga mengurangi jumlah sperma yang dikeluarkan. Sperma yang dihasilkan testis ini akan bercampur dengan getah-getah atau cairan-cairan yang dihasilkan oleh kelenjar reproduksi tadi,
sehingga menjadi suatu campuran suspensi, yaitu campuran antara zat cair dan zat padat yang dikenal dengan nama air mani. Air mani ini kemudian dikeluarkan melalui uretra. Ya, coba diperhatikan lagi. Jadi dari vas deferens, kemudian sperma akan bergabung dengan uretra. Nah, di sini ada persimpangan. Jadi nanti spermatozoid juga dikeluarkan melalui uretra. Maka fungsi uretra ini ada dua. Di samping mengeluarkan spermatozoid, juga mengeluarkan urin. Itu gambaran tentang sistem reproduksi pada pria. Jadi saya ulangi, sistem reproduksi pada pria itu dibagi menjadi organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Organ kelamin luar terdiri dari penis dan skrotum. Organ kelamin dalam terdiri dari testis, saluran spermatozoid terdiri dari vas deferens, epididymis, kemudian uretra, terus kelenjar-kelenjar tambahan, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar obat. Sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu organ reproduksi pada wanita. Struktur organ reproduksi pada wanita sama, terdiri dari organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Organ kelamin luar terdiri dari vulva, labium, dan klitoris, sedangkan organ kelamin dalam terdiri dari saluran kelamin dan ovarium. Coba diperhatikan gambarnya. Ini tampak samping, kalau ini tampak depan. Ya. Jadi organ reproduksi pada wanita terbagi dari organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Organ kelamin luar itu terdiri dari vulva, kemudian labium, ada dua nih, labium minora dan labium mayora, kemudian klitoris. Vulva ini bisa dikatakan sebagai bukaan vagina atau pintu vagina, itu vulva. Di kanan kiri vulva terdapat labium minora dan labium mayora. Kemudian di atasnya ada klitoris. Klitoris ini merupakan organ erektil, jadi hampir sama dengan penis. Bisa mengalami ereksi. Kemudian organ kelamin dalam itu terdiri dari saluran kelamin dan ovarium. Saluran kelamin terdiri dari vagina, kemudian uterus. Antara vagina dan uterus dipisahkan oleh leher rahim atau serviks. Kemudian dari uterus ada saluran telur, tuba falopi, kemudian ovarium. Nah, ini ya. Jadi vagina, serviks, uterus, kemudian saluran telur, tuba falopi, kemudian ovarium. Ya. Baik, kita bahas satu persatu. Vagina ini merupakan organ kelamin dalam yang pertama. Vagina ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita yang punya fungsi sebagai tempat masuknya spermatozoid. Kemudian yang kedua sebagai saluran keluarnya darah menstruasi. Yang ketiga sebagai saluran keluarnya janin saat wanita melahirkan. Kemudian bagian yang kedua adalah serviks atau leher rahim.
Fungsi dari serviks ini sebenarnya untuk membatasi antara vagina dan rahim. Tapi serviks ini juga menghasilkan cairan yang punya peranan untuk melancarkan spermatozoid bisa masuk ke dalam rahim. Kemudian yang ketiga adalah uterus atau rahim. Ini tampak depan, nah ini tampak samping ya, menyamping begini. Uterus itu dikenal juga dengan rahim atau kandungan. Uterus ini punya fungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin pada saat wanita mengalami kehamilan. Dalam keadaan tidak hamil, ukuran uterus itu hanya sekitar panjang 5 cm. Tapi ketika wanita hamil ini bisa berkembang hingga 30 sampai 50 cm. Mengikuti ukuran bayinya atau ukuran janinnya. Pada uterus ada dinding uterus namanya endometrium. Endometrium ini sebagai tempat munculnya atau tumbuhnya plasenta yang punya peranan untuk memberi nutrisi pada janin. Yang akan kita bahas di materi berikutnya tentang kehamilan dan menstruasi. Karena menstruasi juga akibat meluruhnya endometrium atau dinding rahim. Berikutnya tuba fallopi atau saluran telur ini. Saluran telur ini jumlahnya ada sepasang kanan dan kiri yang menghubungkan uterus dengan ovarium kanan dan ovarium kiri. Tuba fallopi pada bagian ujungnya ada bagian namanya infundibulum, dan infundibulum itu di bagian akhirnya ada seperti rumbai-rumbai atau jari-jari tangan yang fungsinya sebagai penangkap ovum yang disebut dengan fimbriae. Jadi infundibulum ini, tuba fallopi ini punya fungsi yang pertama sebagai saluran telur, yang kedua dan sangat penting tentunya adalah sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan ovum oleh spermatozoid. Berikutnya bagian kelima adalah ovarium. Ovarium ini merupakan organ reproduksi pada wanita yang fungsinya sebagai penghasil ovum, produksi ovum atau gamet betina. Ovarium ini ada dua, kanan dan kiri, dan ovarium ini juga berfungsi sebagai kelenjar reproduksi menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Estrogen dan progesteron ini punya peranan di dalam mengatur siklus menstruasi. Di samping itu, estrogen juga punya fungsi dalam mengontrol dan mempengaruhi pertumbuhan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita. Kalau ciri-ciri kelamin sekunder pada pria tadi dipengaruhi oleh hormon testosteron, tapi kalau pada wanita dipengaruhi oleh hormon estrogen. Ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita apa saja? Di antaranya adanya perubahan suara, kemudian mulai membesarnya pinggul, payudara, kemudian tumbuhnya rambut di daerah-daerah tertentu seperti ketiak, kemudian di sekitar kemaluan. Kemudian ciri yang berikutnya meningkatnya atau merangsang peningkatan aktivitas kelenjar keringat dan kelenjar minyak pada kulit, sehingga bisa menyebabkan merangsang munculnya timbulnya jerawat. Oleh karena itu, pada masa-masa pubertas ini, di saat kelenjar keringat dan kelenjar minyak di kulit itu aktivitasnya meningkat, sangat penting untuk selalu menjaga kebersihan wajah, kebersihan kulit,
sehingga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kotoran yang menempel akibat kulit kita lengket sehingga kotoran mudah menempel itu bisa dicegah dan dikurangi. Ya. Jadi jerawat itu akibat itu diantaranya meningkatnya produksi kelenjar keringat dan meningkatnya produksi kelenjar minyak pada usia puber. Ya, ini tentang organ reproduksi pada wanita. Nah, pemirsa sekalian, sudah disampaikan ada dua bagian penting dari materi ini. Mungkin pembahasannya ada yang kurang lengkap, itu nanti bisa diulang-ulang lagi dengan menonton video ini sehingga akan semakin paham. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan ini banyak membawa manfaat dan membuka cakrawala pengetahuan baru. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.